Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Jejak Dunia, tempat di mana kisah-kisah inspiratif dan biografi tokoh-tokoh hebat dibagikan. Kami menghadirkan cerita hidup, perjuangan dan prestasi tokoh-tokoh luar biasa yang mengubah dunia. Dengan menghadirkan analisis mendalam tentang kehidupan dan kontribusi tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Dan banyak tokoh paling berpengaruh yang pernah ada di dunia. Namun, tak banyak tokoh dalam sejarah yang mampu memadukan antara keberanian dan kepahlawanan di satu sisi dengan kenegarawanan dan ketawaduan di sisi yang lain. Itu belum ditambah dengan kejeniusan dan cara berpikir yang jauh melompat ke depan. Semua itu ada pada Khalifah Umar bin Khattab, hanya dalam tempo singkat, yaitu sekitar 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Islam, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, telah menjadi superpower dunia. Kekuasaan Islam pada masa itu meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Irak, Mesir, dan seluruh wilayah Persia. Umar bin Khattab pun masuk dalam catatan sejarah dunia. Ia tampil sebagai pemimpin sempurna, sederhana, tegas, berani, tak pernah ingkar janji, dan penegak keadilan untuk semua makhluk. Kepemimpinannya yang gemilang itu diapresiasi oleh semua pihak, termasuk kalangan non-Muslim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan dialah Maha Perkasa lagi penyayang. Quran Surat Ar-Rum Surat ke-30 ayat 1-5. Dalam keadaan dunia, sebagaimana digambarkan ayat tersebut, agama Islam lahir. Kemunculan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bisa diibaratkan seperti semut di antara pertarungan dua gajah. Awalnya, pergerakan dakwah Islam sangatlah sulit. Selain terjepit oleh dua kekuatan raksasa, perjuangan Rasulullah juga banyak mendapat perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Nah, di antara orang-orang Quraisy yang menentang keras ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ialah seorang anak muda yang bernama Umar bin Khattab. Ia merupakan jagoan papan atas yang disegani dan ditakuti oleh seantero Mekkah dan sekitarnya. Tidak hanya menentang, ia bahkan pernah berusaha membunuh Rasulullah. Namun, sekeras-kerasnya hati batu Umar bin Khattab, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada hambanya, maka tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Alhasil, Umar bin Khattab pun menemukan pintu taubatnya. Bila pada masa jahiliyah ia dikenal sebagai sosok yang paling keras, paling benci terhadap dakwah Rasulullah, maka ia kini menjadi sosok terdepan dalam mencintai dan membela dakwah Rasulullah. Inilah salah satu awal kebangkitan Islam. Masuknya Umar bin Khattab ke pangkuan Islam menjadi bagian penting kejayaan agama ini. Rasulullah yang sebelumnya sering dilecehkan oleh bangsa Quraisy, kini mendapatkan pembelaan dari tokoh paling disegani, kaum Quraisy. Setelah 7 tahun mendampingi dakwah Rasulullah di Makkah, Umar bin Khattab ikut hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan umat dilanjutkan oleh Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dinobatkan sebagai khalifah kedua. Umar bin Khattab menjadi khalifah atas usulan Abu Bakar dan disetujui oleh Ahlul Halli wal Aqdi yang terdiri atas para sahabat terkemuka. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, pemerintahan Muslim di Madinah berkembang pesat. Islam, yang tadinya ibarat seekor semut di antara dua gajah, menjelma sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan oleh Bizantium dan Persia. Dengan sendirinya, Islam tergiring dalam pertarungan ini, mempertahankan diri, ikut dalam pertarungan, atau tergilas dua gajah yang sedang bertempur. Sejak awal umat Muslim selalu mengedepankan diplomasi dalam penyebaran agama ke negara-negara tetangga dengan cara mengirimkan surat melalui utusan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Sayangnya, ada beberapa pihak yang justru berlaku kasar terhadap utusan Islam. Bahkan, ada yang membunuh utusan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Sekitar Suriah, daerah proteksi Bizantium, ada pula penguasa yang merobek-robek surat Rasulullah, serta menghardik dan mengusir pembawa surat, seperti yang dilakukan oleh Kisra Persia kepada Abdullah bin Hudafah. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi casus belli insiden pemicu perang, yang selanjutnya secara beruntun menyebabkan pemerintahan Islam bersinggungan dengan negara-negara lain, terutama dengan Bizantium dan Persia sebagai raksasa dunia saat itu. Satu hal yang pasti, rangkaian peperangan panjang itu tidak dipicu oleh Islam, tetapi oleh petinggi negara lain yang angkuh, arogan,
dan kasar dalam menolak dakwah dan diplomasi yang disampaikan oleh umat Muslim. Dalam Islam, prinsip yang selalu dipegang teguh ialah tidak boleh melakukan perang pembunuhan, tetapi bila sudah diperangi, maka harus melawan. Sementara itu, perang yang dilakukan bukan untuk memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, melainkan murni perang politik. Buktinya, ketika sebuah wilayah dikuasai Islam, penduduk setempat tidak pernah dipaksa memeluk Islam. Mereka tetap diberi pilihan masuk Islam, atau tetap menganut agama terdahulu dengan konsekuensi membayar jizyah pajak, dan mereka akan dilindungi. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ekspansi keluar wilayah Madinah terus dilaksanakan, dan semakin gencar dilakukan. Sejumlah wilayah berhasil direbut dari tangan Bizantium dan Persia. Sebagian wilayah jajahan Bizantium, seperti Palestina dan Suriah, berhasil dikuasai oleh Umar bin Khattab, sedangkan pusat pemerintahan Bizantium di Konstantinopel masih belum tersentuh, dan baru pada abad ke-15 Masehi, berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani, untuk selanjutnya diganti nama menjadi Istanbul. Sementara itu, Imperium Persia berhasil dikalahkan dan dikuasai sepenuhnya oleh Umar bin Khattab. Dengan demikian, berakhirlah satu adikuasa dunia yang sudah ratusan tahun menguasai belahan timur dunia. Dengan sendirinya, Islam sebagai penakluk Persia naik posisi menjadi adikuasa baru. Itulah negara Islam Madinah dengan Umar bin Khattab sebagai pemimpinnya. Maka, sejak saat itu, di dunia ini ada dua negara superpower, Bizantium dan negara Islam Madinah. Hanya dalam tempo singkat, yaitu sekitar 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah, Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab telah menjadi superpower dunia. Daerah kekuasaan Islam pada masa itu meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Irak, Mesir, dan seluruh wilayah Persia. Tentunya, ini merupakan prestasi mencengangkan. Apalagi masa pemerintahan Umar bin Khattab tergolong singkat. Umar bin Khattab pun masuk dalam catatan sejarah dunia. Ia dikisahkan sebagai pemimpin sempurna, sederhana, tegas, berani, serta tak pernah ingkar janji dan penegak keadilan untuk semua makhluk. Kepemimpinannya yang gemilang itu diapresiasi oleh semua pihak, termasuk kalangan non-Muslim. Bahkan, Michael Hart memasukkan namanya dalam daftar tokoh paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi. Umar bin Khattab berada di peringkat 50 dari 100 tokoh dunia paling berpengaruh sepanjang sejarah. Itulah biografi singkat tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tenang saja, penutup ini bukanlah akhir. Justru pembahasan ini hanyalah pembuka dari banyaknya kisah mengenai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nasab, gelar, dan keluarga Umar bin Khattab. Kisah ketika Umar bin Khattab memeluk Islam serta perjuangannya bersama Rasulullah, dan masih banyak lagi kisah yang luar biasa dan memotivasi. Video ini akan segera berakhir. Setelah ini, silahkan berganti ke video lainnya yang kamu minati. Tapi jangan lupa kembali ke sini. Nantikan pembahasan menarik selanjutnya di channel ini. Klik suka dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa!